Salam TV Desa Banyumas. TV Desa Banyumas mengabarkan kebaikan dan memberikan kebaikan untuk desa. Bersama TV Desa Banyumas, kita akan sama-sama menelusuri, memberikan informasi dan memberikan liputan kegiatan yang berada di desa-desa, khususnya yang ada di desa Kabupaten Banyumas. Perlu kita ketahui bahwa sebuah desa adalah bagian terpenting bagaimana sebuah pembangunan negara kesatuan Indonesia. Untuk itu, TV Desa Banyumas akan memberikan liputan khusus tentang perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Banyumas. Bersama Imanuddin melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kita di ruang cakap desa. Desa makin cakap, desa makin mantap. Saya Imanuddin, host ruang cakap desa. Pada hari ini kita akan membahas materi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari suatu proses pembangunan di desa, yaitu perencanaan pembangunan desa berdasarkan status desa. Dalam ini di episode 142 dengan narasumber beliau Bapak Ivanovic Agusta, Kepala BPI Kemenesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Dan saya ucapkan salam sehat dan salam berkarya untuk seluruh kerabat di desa. Kami juga ucapkan terima kasih pada kerabat desa yang hadir di pagi hari ini, baik di Zoom atau di YouTube pada channel BPI Kemenesa dan Desa Institute. Saya ngawali adalah bagian sebuah perencanaan pembangunan desa. Di desa ini kita mengenal kemarin ada sebuah pendataan, yaitu indeks desa membangun. Didasarkan pada sebuah capaian yang telah dilakukan dalam proses pengurutan data berskala mikro, yaitu kita pada akhirnya akan mengacu pada perencanaan pembangunan di desa, yaitu menggunakan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tahun 2021 nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sebelum kita bahas seperti apa sih sebetulnya, nanti kita sadarkan sebelum beliau Pak Ivanovic hadir menemani kita semua. Di dalam indeks desa itu kita mengenal ada beberapa status desa yang dihasilkan. Yang pertama adalah desa sangat tertinggal. Kalau kita melirik pada nilai rank atau skornya IDM itu kurang dari 400 gitu ya. Terus kedua adalah desa tertinggal, kita punya skornya sekitar 0,4 sampai 0,6. Untuk desa yang berkembang 0,6 sampai 0,8 gitu ya, nanti maju itu 0,8 sampai 1 dan seterusnya, sehingga nanti pada posisi terakhir itu 0,817 itu kita udah masuk desa mandiri. Dan masing-masing kategori desa itu memiliki standar dan prioritas pembangunan yang berbeda. Jadi antara desa sangat tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri itu tentunya akan melakukan sebuah kegiatan pembangunan akan berbeda-beda. Dan untuk itu nanti penuangannya kegiatan pembangunan ini masuk dalam rencana pembangunan desa atau RKP desa, dan oleh beliau Pak Ivan nanti akan kita bahas bersama-sama. Dan kami kita nunggu beliau hadir Pak Ivan. Mohon izin ya, saya screenkan materi ini untuk mengawali. Saya mohon izin gitu ya rekan-rekan semua. Ini adalah bagian bagaimana perencanaan pembangunan di desa itu kita
sesuai dengan Permen Desa 21 tahun 2020 diawali dengan pendataan, dan kita sudah selesai pendataannya. Maka tindak lanjut berikutnya adalah mau diapakan sih data-data tersebut? Apakah tetap dibiarkan atau hanya sebuah kegiatan rutinitas setiap tahun gitu ya, sehingga hanya bisa memetakan desanya, desa tertinggal, desa sangat tertinggal dan lain-lain. Untuk itu saya mohon izin, ini adalah pertemuan desa berdasarkan desa, dan untuk berikutnya dalam mengantisipasi status desa seperti ini, maka harus dipersiapkan juga adalah sosialisasi kepada desa itu sendiri. Nah, ini kan perlu dipublish ke masyarakat. Nah, sebelum sampai ke bagian-bagian yang terpenting adalah yang di awal adalah ini adalah status desa berdasarkan IDM. Ini ada klasifikasi 5 kategori. Yang pertama, desa sangat tertinggal, memiliki nilai IDM yang terendah, poin di bawah antara 0,0 sampai 0,49 gitu ya. Desa ini biasanya masih tertinggal dalam berbagai aspek pembangunan gitu. Ini yang harus kita pahami bersama gitu ya, bahwa desa-desa yang tertinggal kalau seperti ini tinggal potretnya ke depan mau diapakan. Yang kedua adalah desa tertinggal memiliki nilai IDM terendah dengan poin itu 0,491 sampai 0,599 gitu ya. Desa ini juga mengalami berbagai aspek pembangunannya itu masih tertinggal gitu, seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk desa berkembang ini memiliki nilai rentang IDM 0,6 sampai 0,749. Nah, di sini sudah mulai ada sebuah proses kemajuan dalam aspek pembangunan gitu. Namun masih perlu dikembangkan. Yang keempat adalah desa maju memiliki nilai IDM 0,75 sampai 0,89. Desa ini sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan dan mulai menunjukkan sebuah kemandirian desa. Ya. Terus yang terakhir adalah desa mandiri gitu ya. Ini memiliki nilai IDM tertinggi yaitu 0,81 sampai 1. Desa ini sudah mandiri dan mampu menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa tergantung dari pihak luar. Artinya itu sudah bisa melakukan sebuah jejaring yang lebih daripada satu desa yang lainnya. Ini adalah perencanaan pembangunan gitu ya. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk perencanaan pembangunan desa. Memang kita pada paparan adalah kan sebagai konsultan itu kan. Kalau yang di pendamping desa kecamatan sampai posisi ke atas itu kan konsultannya desa gitu ya. Dan PLD-nya itu memerangkap konsultannya yang lebih kecil langsung desa mungkin 3 sampai 4, terus nanti juga akan mengawal proses-proses di lapangan. Yang pertama adalah menganalisis data IDM. Langkah-langkahnya adalah mengumpulkan dan menganalisis data, evaluasi hasil pemetaan IDM untuk memahami status dan kebutuhan desa. IDM mengkategorikan desa menjadi 5 gitu ya tadi. Jelaskan sangat, tertinggal, berkembang, macam-macam. Berikutnya adalah mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Itu berupa analisis setiap dimensi IDM. Yaitu ada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing desa. Nah, walaupun misalnya gitu ya, dijelaskan desanya itu sama-sama berkembang gitu, tapi juga punya kekuatan dan kelemahan. Yang kedua adalah penyusunan rencana pembangunan. Langkah-langkahnya adalah prioritaskan kebutuhan itu. Dan ini adalah berdasarkan hasil analisis, identifikasi prioritas kebutuhan pembangunan desa dengan status tertinggal atau tertinggal, mungkin memerlukan fokus pada infrastruktur dasar kesehatan pendidikan. Ini sudah mulai mengerucut ya. Kalau sudah dapat analisis, terus ini menyusun sebuah rencana pembangunan. Nah, ini saya memisahkan untuk desa yang sangat tertinggal dan tertinggal.
ini ada sebuah focusing gitu ya, titik berat, super prioritas gitu ya. Yaitu pada apa? Infrastruktur dasar, kesehatan dan pendidikan. Ini adalah 3 hal yang sangat penting harus diperhatikan bila kita mendapatkan amanat untuk mendampingi desa yang berstatus sangat tertinggal dan tertinggal. Nah, berikutnya adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan rencana yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Kalau kita bicara aspirasi masyarakat setempat, berarti ada sebuah konsolidasi data antara, kalau di dalam perusahaan RKP itu kan setelah tersusun gitu ya, biasanya kan ada sebuah pemaparan gitu kan oleh tim gitu ya, nanti ada sebuah penyelarasan gitu. Selanjutnya adalah penetapan tujuan dan sasaran. Langkah-langkahnya adalah tetapkan tujuan spesifik. Ini udah mulai merusak. Berdasarkan kategori status desa. Tentukan tujuan yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Jadi, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Gitu. Nah, kenapa? Kalau kita bicara tentang bersumber dana desa, itu setiap tahun pasti akan ada sebuah pergantian regulasi. Gitu. Prioritas penggunaan dana desa. Di tahun ini apa, tahun ini apa. Begitu juga dengan kebijakan yang dikeluarkan misalnya oleh Kementerian Keuangan. Mungkin kita harus bersanding juga dengan regulasi yang menghampiri yang akan menjadi sebuah regulasi supradesa, yang mana itu akan masuk ke itu pun harus dispesifikasi lagi gitu ya, agar ada sebuah relevan dan berbatas. Yang kedua adalah sasaran jangka pendek dan panjang gitu ya. Buat sasaran jangka pendek dan jangka panjang untuk setiap sektor pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan, langkah-langkahnya adalah buat program-program yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Misalnya program peningkatan akses air bersih untuk desa sangat tertinggal. Nah, tadi itu kan, ini kan bagian daripada penyempurnaan fokusing pada desa yang sangat tertinggal. Itu adalah bidang kesehatan. Nah, kesehatan itu ternyata membutuhkan akses air bersih. Yang berikutnya adalah rincian kegiatan. Detailkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh setiap program, termasuk sumber daya yang dibutuhkan, pelaksana, dan jadwal. Ini memang makanya kenapa penyusunan RKP itu dari mulai start 1 Juli sampai dengan September itu. Agustus, September itu. September, Oktober. Nah, selanjutnya adalah penyediaan sumber daya. Langkah-langkahnya adalah budgeting gitu, anggaran gitu. Tentukan anggaran yang dibutuhkan dan sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan seperti dana desa, APBD, bantuan pemerintah dan kemitraan dan pihak bank. Nah, makanya dalam proses-proses rentang seperti ini, misal gitu yang sering timbul, kami belum tahu gitu budgetingnya di sini berapa. Ya dipakai dulu anggaran tahun yang lalu gitu. Itu toh di dalam penyusunan RKP kan masih nanti kan endingnya itu kan ada di dalam penyusunan rancangan APBD dan APBD. Kita di RKP kan perkiraan. Yang kedua adalah sumber daya manusia. Identifikasi dan alokasikan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melaksanakan program yang kegiatan. Makanya di dalam RKP itu kan melibatkan warga masyarakat yang mempunyai kemauan gitu. Ada kemampuan juga ada kemauan. Ada kemauan nggak punya kemampuan nanti juga gitu kan. Ini harus bersanding, dan di sini adalah kehadiran para pendamping itu sangat dibutuhkan. Jangan menunggu, tetapi kita harus bisa masuk ke sana menjadi bagian proses itu sendiri. Sehingga apa yang kita lakukan juga wajib
wajib dijelaskan kepada desa supaya data yang itu bunyi gitu. Kalau udah bunyi terus mau diapakan sih gitu kan. Langkah berikutnya adalah pelaksanaan dan monitoring. Langkah-langkahnya adalah implementasi, yaitu laksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencananya telah disusun. Ini kalau kita kan wajib itu kan. Sebelum adanya pembahasan di tingkat kecamatan atau Pemdem, kehadiran daripada pendamping itu jangan sampai tertinggal, jangan sampai di depan, selalu di samping. Biar nanti pada proses-proses ini tahu benar detailnya. Monitoring dan evaluasi, lakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencananya. Buat laporan berkala dan sesuaikan rencana jika diperlukan hasil evaluasi. Karena tanpa ada sebuah kegiatan monitoring evaluasi, maka kita tidak tahu proses itu sudah mencapai sebuah indikator belum. Setiap kegiatan kita bekerja itu kan punya kan indikator kinerja utama. Berikutnya adalah pengembangan kapasitas. Langkah awalnya adalah pelatihan dan pengembangan, yaitu berikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada para desa dan masyarakat, meningkatkan keterampilan kemampuan mereka dalam membangun desa. Kita ingat kemarin ya, kita telah membahas Kepmen nomor 54 tahun 2024 tentang apa? Tentang panduan pengembangan kapasitas untuk masyarakat desa, daerah tertinggal dan tertinggal. Di situ ada tujuh prioritas. Nanti rekan-rekan kerabat desa bisa membuka kembali. Kolaborasi dan kemitraan. Langkah-langkahnya adalah jalin kemitraan, bangun kemitraan dengan berbagai pihak seperti pemerintah daerah, NGO, swasta, dan lembaga donor untuk mendukung pembangunan desa. Kolaborasi antar desa, dorong kolaborasi antar desa untuk saling berbagi pengalaman. Nah ini, kalau kita pembangunan itu sudah jalan gitu, nah makanya kita sebenarnya akan memotret ya, antara Januari maksimal paling lambat itu Januari sampai dengan Juni, itu sudah tersusun ada sebuah kemitraan. Karena apa? Kita buat desa itu menjadi sebuah sirkuler dalam pembangunan desa. Misal gitu ada 5 desa gitu ya, kita pelajari, kita analisis gitu ya kekuatannya gitu ya. Desa A bangun 1 gitu ya, jenisnya akan berbeda dengan jenis yang dibangun oleh desa C dan D gitu. Kenapa? Sehingga tidak ada hal yang sama, tetapi itu bisa mendukung sebuah proses ekonomi sirkuler. Nah ini adalah masuk pada proses pembangunan, yaitu Permendesaan nomor 21 tahun 2020. Nah, ini adalah untuk desa sangat tertinggal. Ini nanti bisa kita bahas bersama gitu ya. Ciri-cirinya adalah infrastruktur. Pertama adalah akses terbatas ke infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, dan sanitar. Ini ada sebuah keterbatasan. Ada, tapi ada keterbatasan. Ekonomi, tingkat kemiskinan tinggi, ketergantungan pada sektor pertanian subsisten, rendahnya akses ke pasar dan peluang kerja, sosial, rendahnya tingkat pendidikan, layanan kesehatan yang minim dan angka harapan hidup yang rendah. Kelembagaan, yaitu kelemahan dalam kapasitas kelembagaan desa, ditandai dengan partisipasi masyarakat yang rendah. Kalau kita masuk dalam sebuah tata penyelesaiannya untuk pembangunan infrastruktur dasar, ini yang penting di desa, yaitu pembangunan dan perbaikan jalan desa. Makanya saya dalam pendampingannya itu adalah meminta kepada desa melalui perencanaan pembangunan itu menginventarisir. Sebetulnya desa itu punya panjang jalan yang harus diopeni oleh desa itu ada berapa kilo panjangnya gitu ya. Terus jalan itu kondisinya saat ini
apakah masih makadam gitu ya, tanah gitu ya, apa yang masih telasi gitu ya, rabat beton atau sampai dengan aspal. Nah, masing-masing itu kalau perencanaan harus punya database. Kita dorong itu. Jadi pada saat kita melakukan misalnya kunjungan gitu, kunjungan lapangan ataupun pendampingan hal perencanaan pembangunan, hal-hal semacam ini harus ada. Bagaimana kalau belum ada? Ya lakukanlah dari mulai sekarang agar semuanya termudahkan, semuanya sudah ada. Sumber daya budgetnya ada, sumber daya manusianya ada, pendampingnya ada. Kan tinggal ada sebuah inovasi. Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang menjadi sebuah kebutuhan desa, maka tentunya desa nanti dalam perencanaan pembangunannya akan kesulitan gitu. Karena efeknya nanti dalam perencanaan anggaran biaya itu bahasanya orang Banyumas itu gelondong gitu ya, paket harusnya kan tidak. Nah, yang kedua adalah penyediaan akses listrik untuk rumah tangga yang belum teraliri listrik. Kita ingat kemarin di dalam pengisian IDM itu berapa jumlah rumah dalam desa itu, terus berapa rumah yang belum teraliri listrik. Kita punya data-datanya. Makanya yang kemarin kuesioner yang Excel-nya IDM itu harus dibedah bareng-bareng. Ketiga adalah pembangunan sistem air bersih dan sanitasi. Jadi, sudah disebutkan di depan gitu ya. Terus peningkatan kesehatan dan pendidikan, pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti atau posyandu. Kalau posyandu udah ke pemerintah daerah ya, kita adalah ke posyandu, pos pelayanan terpadu yang dimiliki oleh desa. Bisa ada 5 ya, satu dulu lah satu. Nah, kenapa? Ada sebuah standar apa sih yang harus tersedia ataupun harus disediakan oleh posyandu sebagai layanan kesehatan di masyarakat. Kedua adalah program pendidikan non formal untuk meningkatkan literasi dan keterampilan dasar. Meningkatkan literasi dan keterampilan dasar. Nah, non formal gitu ya. Mungkin ada PAUD-nya itu ada TK, kelompok bermain gitu ya. Mungkin nanti ada perpustakaan desa ataupun pojok desa, ada taman bacaan gitu ya. Terus kampanye kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus mulai yang mengkampanyekan, karena kan mudah itu kan. Mungkin nanti pendamping itu bisa membuatkan platformnya website desa gitu ya, atau platformnya YouTube atau Facebook, IG gitu ya, agar itu bisa terakses oleh masyarakat. Pemberdayaan ekonomi yaitu pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pertanian. Pertanian yang kan tentunya kan masih banyak gitu ya petani yang menjadi buruh petani tapi penggarap gitu ya, bukan memiliki tanah. Program pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha bersama KUB dan usaha kecil menengah. KUB itu ya, akan ada saudara kita para PKH, kita bisa belajar ke sana gitu. Apa sih capaian-capaian yang telah didapatkan. Terus pengembangan pertanian terpadu dan teknologi tepat guna. Selanjutnya adalah penguatan kelembagaan, yaitu pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi kepala desa dan lembaga desa, pembentukan dan penguatan BUMDes. Ini satu-satu nanti akan sampai kepada posisi di pembentukan dan penguatan BUMDes. Selanjutnya adalah untuk desa tertinggal. Untuk desa tertinggal, ciri-cirinya dari infrastruktur, beberapa akses ke infrastruktur dasar, tetapi kualitas dan jangkauannya masih terbatas gitu ya. Misalnya panjangnya yang dimiliki oleh desa itu 100 kilo gitu ya. Tetapi itu baru terbangun mungkin baru 2 kilo atau 50 kilo. Nah, ini yang makanya tanpa kita memiliki data itu, maka kita akan kesusahan.
kesusahan itu ya, akan ada sesuatu yang tersendat gitu, dalam proses perencanaan. Yang kedua adalah ekonomi, yaitu pendapatan per kapita rendah, lapangan kerja terbatas, dan sektor informal dominan. Sosial yaitu layanan pendidikan dan kesehatan yang mulai ada, tetapi masih kurang memadai. Kelembagaan mulai berkembang, namun masih butuh penguatan. Maka kehadiran daripada para pendamping dalam hal ini di desa tertinggal itu luar biasa, sangat dibutuhkan. Masih butuh penguatan gitu ya. Nah, kalau kitanya sebagai pendamping itu kehadirannya sangat terbatas, itu tidak bisa berlama-lama itu. Makanya kenapa ke depan di DFM Mobile itu langsung terkator 8 jam. Sebetulnya kita kan melihat posisi daerah yang didampingi itu terusnya apa. Nah, semoga guidance ini akan memberikan jawaban dan solusi bagi kita semua. Nah, untuk yang desa tertinggal ini di peningkatan, ini ada sebuah peningkatan infrastruktur, yaitu melanjutkan pembangunan peningkatan kualitas jalan, listrik, air bersih, dan sehatnya. Tadinya mungkin 100 gitu ya, punya aksesnya desa yang dimiliki, itu baru terbangun 50, maka kita tambahi, sekarang bisa membangun 10 kilo jadi 60 dan seterusnya. Tapi juga harus memperhatikan tadi mungkin yang 50 ada yang rusak, maka diperbaiki kualitasnya. Terus pembangunan fasilitas umum seperti balai desa dan pasar desa, ini udah mulai ke arah sana. Terus peningkatan layanan sosial, yaitu pembangunan dan peningkatan fasilitas seperti pendidikan, yaitu seperti sekolah dasar dan peningkatan layanan kesehatan dengan fasilitas kesehatan keliling dan program kesehatan ibu dan anak. Itu kan ada Puskesmas Pembantu ya, Pustu. Tapi sekarang kan layanannya di desa itu adalah ILP ya, integrasi layanan primer gitu. Jadi di posyandunya lebih universal lagi. Terus diversifikasi ekonomi, yaitu pelatihan keterampilan teknis untuk membuka lapangan kerja baru, pengembangan produk unggulan desa, dan akses pasar. Akses pasar, bisa pasarnya itu kalau memang mampu itu tersedia dibangunkan nanti di desa itu. Tapi kalau yang tertinggal, memudahkan orang itu untuk mengakses ke pasar. Itu tadi dengan ini kalau ke pasar itu dekat, tapi jalannya kurang bagus, berarti ada sebuah prioritas membuka jalan atau memperbaiki jalan yang menuju ke pasar itu lebih baik. Terus pengembangan tentunya adalah pembentukan koperasi desa untuk mendukung usaha ekonomi masyarakat. Ya, kita kan ke BUMDes itu ya. Terus terakhir adalah penguatan kelembagaan, yaitu peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparatur desa, pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Nah, selanjutnya kita masuk di untuk desa yang berkembang gitu ya. Ciri-cirinya adalah infrastruktur akses yang lebih baik ke infrastruktur dasar meskipun belum merata di seluruh wilayah. Ekonomi ada diversifikasi ekonomi mulai terjadi adanya masyarakatnya sudah aku senangnya buat makanan lokal gitu. Aku senangnya dalam beban ekonominya adalah membuat misalnya bakso ataupun nama sejenisnya. Ini udah mulai diversifikasi ke sana. Ada yang suka jahit ya mungkin membuka konveksi. Peningkatan akses ke pasar dan peluang kerja berikutnya adalah sosial, yaitu peningkatan dalam layanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial. Kelembagaan, yaitu kapasitas kelembagaan yang semakin baik, partisipasi masyarakat juga meningkat. Berikutnya adalah untuk kegiatan pembangunannya di desa berkembang adalah penguatan infrastrukturnya, adalah penyelesaian pembangunan infrastruktur dasar yang belum merata. Dan hal-hal semacam ini harus dipaparkan pada saat mungkin musrenbangdes
ataupun pada saat sosialisasi hasil pemutaran data IDN, siapa yang akan menerima dampaknya harus diberitahukan. Dan kita pendamping itu mendorong kepada pemerintah desa untuk membuka akses. Pembangunan fasilitas umum seperti gedung, serbaguna, dan area rekreasi ini udah mulai kan, udah menemukan kali kebutuhan untuk mengungkit gitu ya di desa berkembang. Oh, ternyata desa saya ini yang menjadi kekuatan. Berikutnya adalah peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, yaitu peningkatan pendidikan dengan pelatihan guru dan program beasiswa. Pembangunan pusat kesehatan terpadu dan peningkatan kesehatan. Pengembangan ekonominya, yaitu di sini adalah pengembangan sektor pariwisata desa dan usaha kreatif, peningkatan akses pasar untuk produk lokal melalui pameran dan pemasaran online. Sekarang kan lebih mudah itu kan, marketplace itu. Kita buka gitu ya dalam sebuah platform di media online, masuklah gitu produk-produk lokal. Nah, tinggal kita misalnya data-datanya kita apin itu UMKM satu desa. Yang punya produk lokalnya apa aja yang dimiliki warga kita. Oh ini yang suka buat kain perca, sapu gitu ya, mungkin ada yang konveksi, ada yang sablon. Nah nanti kita masukkan dalam pasar online. Terus penguatan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa, dan untuk penguatan daripada kelembagaan dan partisipasi gitu ya, itu berupa penguatan tata kelola desa dan sistem informasi yang terintegrasi. Contoh yang pasti adalah sistem keuangan desa. Itu adalah Siskudes online. Ini bagian ke arah sana. Pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Nah, ini udah masuk di desa maju ya. Rata-rata udah pada posisi karena ada Indonesia 2015 sekarang dan 2024 ini rata-rata udah pada posisi di desa maju gitu kan. Nah, desa maju ciri-cirinya adalah untuk infrastruktur dasar yang cukup memadai dan merata di sebagian besar wilayah desa. Selanjutnya untuk yang ekonomi gitu ya. Ekonomi yang lebih stabil, adanya usaha kecil menengah, peningkatan taraf hidup masyarakat, sosial, yaitu layanan pendidikan dan kesehatan yang cukup memadai, peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan tenaga kelembagaan, yaitu kelembagaan desa yang kuat, partisipasi masyarakat yang tinggi, serta tata kelola yang baik. Berikutnya adalah kegiatan pembangunan untuk desa kategori desa maju, yaitu peningkatan untuk peningkatan waktu lanjutan. Tadi kan belum masuk lanjutan, sekarang peningkatannya adalah lanjutan, yaitu pembangunan fasilitas pendukung seperti sarana olahraga dan perpustakaan desa, peningkatan kualitas infrastruktur yang ada, terus pengembangan pendidikan dan kesehatan. Ini adalah pada peningkatan kualitas pendidikan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan. Ini untuk desa-desa maju sudah mulai kita channel-channelkan gitu ya. Dijaring mungkin dengan didorong ke perguruan tinggi, mungkin punya program apa yang kiranya itu bisa ditarik lokusnya di desa dampingan gitu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan informasi penting gitu ya dari kegiatan MOU itu sendiri. Yang kedua adalah program kesehatan itu berbasis komunitas untuk penyakit tidak menular dan kesehatan mental. Ya kan ada PMS ya, ada petugasnya yang sosial gitu kan. Nah, peningkatan ekonomi yaitu pengembangan industri kreatif dan pariwisata berbasis masyarakat. Ini yang dicantumkan oleh Pak Depanudi gitu ya, dengan membuat tempat seperti itu kayak nongkrongan gitu ya, gampangannya gitu ya. Di situ ternyata bisa menjadi bagian gitu ya. Masyarakat itu akan menghasilkan sebuah bercakap-cakap, nantinya bisa menghasilkan sebuah ide-ide sampai ke implementasi, berdampak pada mungkin akhirnya oh iya
Coba deh kalau kita ngadain kegiatan untuk kita kan punya potensi, misalnya kalau di kota itu ya, sampah anorganik plastik dimenain, gitu. Ataupun di desa ini banyak sekali nih sampah dari organik gitu, kita mau diapakan gitu ya. Masyarakat kita banyak juga kolamnya mau diapakan ya. Kadang-kadang hal semacam itu kan ringan gitu ya. Nah, pendamping itu harus bisa hadir di sana. Selanjutnya ada penguatan jaringan kerjasama ekonomi dengan desa lain dan kota terdekat. Nah, makanya kita dorong gitu ya. Kita punya rekan kita PLD, kita harus bisa memetakan desa dampingannya. Desa itu apa-apa terus dituangkan dalam sebuah platform, sehingga nanti di tingkat kecamatan itu pendampingnya akan bisa membuat, oh Pak, ini harus dikuatkan antar desa ini sama ini. Nah, nanti kita bisa menawarkan hal itu menjadi sebuah kesepakatan bersama antara desa itu sendiri. Pengembangan klaster ekonomi desa. Dan terakhir ini ada pengembangan kelembagaan tata kelola kelembagaan, yaitu penguatan tata kelola dengan transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas kelembagaan desa melalui pelatihan dan sertifikasi. Ini sudah mulai pada posisi akan grade-nya mau masuk ke desa mandiri. Nah, ini adalah ciri-ciri untuk desa mandiri gitu ya. Ciri-cirinya adalah infrastruktur, yaitu infrastruktur dasar yang sangat memadai dan merata di seluruh wilayah desa. Jadi kalau misalnya infrastruktur dasarnya di seluruh desa itu sudah tidak ada kesulitan, ibaratnya itu ojek online aja bisa masuk gitu ya ke ganggang ini, udah mau sudah mau mencirikan desa itu ke profesi sebagai desa mandiri. Nah, yang kedua ekonomi, yaitu ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan, rendahnya tingkat kemiskinan, banyak usaha produktif. Terus sosialnya itu tingkat pendidikan dan kesehatan yang tinggi, kualitas hidup masyarakat yang baik, kelembagaan, yaitu kelembagaan desa yang sangat kuat, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, tata kelola yang sangat baik dan tepat. Selanjutnya adalah kegiatan-kegiatan pembangunan untuk desa yang berstatus desa mandiri. Pembangunan infrastrukturnya canggih, kalau saya bahasanya gitu. Pembangunan infrastruktur yang cerdas, ya kita menuju ke smart village, seperti internet desa dan aplikasi pelayanan publik. Gitu. Itu kan ada sistem pelayanan publik berbasis elektronik ya, SPPE. Nah, ini sudah ke sana. Itu yang harus dimulai hadir di desa mandiri. Pembangunan fasilitas lingkungan hijau dan berkelanjutan. Adanya misalnya di lapangan gitu ya, sebelahnya ada sebuah taman gitu, untuk bercakap-cakap, kumpul di situ, internetnya dipasang, bebas orang mengakses gitu kan, free gitu. Pengembangan pendidikan dan kesehatan terdepan, yaitu pembangunan sekolah unggulan dan pusat penelitian, fasilitas kesehatan dengan standar tinggi dan layanan kesehatan digital. Pengembangan ekonomi berkelanjutan, yaitu pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau, pengembangan produk ekspor dan industri kreatif berskala besar, peningkatan kerjasama internasional untuk pengembangan ekonomi desa. Berikutnya adalah untuk hal yang di penguatan. Adanya implementasi, saya ulangi, untuk yang di desa status mandiri ada penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis teknologi, yaitu implementasi e-governance untuk tata kelola desa, peningkatan partisipasi masyarakat melalui platform digital. Begitu, saya mohon maaf atas sharing ini. Semoga ini bisa menginspirasi langkah-langkah berikutnya di bulan Juli dalam proses-proses penyusunan untuk perencanaan pembangunan desa sesuai dengan status desa yang dihasilkan melalui
pemutahiran data Indeks Desa Membangun di tahun 2024. Terima kasih sekali Pak Adi apa yang tadi disampaikan. Semoga kita menjadi bagian yang mempunyai komitmen yang tinggi. Karena kita sudah punya data, ya otomatis ya data itu harus diolah gitu untuk sebagai tindak lanjut gitu ya. Tindak lanjut ke dalam mana? Ya ke dalam implementasi secara teknis gitu. Itu tadi, ini desa saya gitu tertinggal, sangat tertinggal sampai ke mandiri. Apapun potretnya yang telah kita selesaikan, ya maka resikonya harus menindaklanjuti gitu ya. Nah, dalam proses penindaklanjutannya itu kita dibuka pintu gitu ya. Ada pintunya dalam penyusunan RKPD, yaitu rencana kerja pemerintah desa gitu, yang sifatnya tahunan, merupakan bagian dari pengejawantahan secara tahunan, yaitu basisnya adalah di RPJM desa. Nah, tentunya dari hal semacam itu kita nanti ada beberapa data dokumen-dokumen yang terkait gitu ya. Misalnya gitu ya, dokumen dari pagu indikatifnya daerah gitu, yang akan masuk ke desa gitu. Ada daftar usulan dari desa yang masuk ke SIPD, bagaimana posisinya saat ini gitu ya. Nanti mungkin ada data-data yang up-to-date dari BPJS, dari Dukcapil kaitannya dengan angka-angka produktif gitu. Itu kan memang harus dikumpulkan, makanya dalam penyusunan RKPD itu tidak segampang ada timnya tapi yang ngerjain satu orang gitu tadi. Ini kan hal-hal yang masih sangat terasa, dan sangat terasanya ini ya tugasnya kita mengedukasi ya. Kita kalau orang tuh ya batawa supri hati, batawa sober gitu ya. Kita penuh dengan kesabaran gitu ya, penuh dengan hal-hal yang hakiki. Kalau emang itu iya gitu. Tentunya di situ ada sebuah komunikasi sesuai dengan kondisi lokal. Karena kan kalau makanya kenapa gitu ya kita hadir, tentunya ada sebuah pilihan dari khususnya dari Kementerian Desa itu, ini orang ini mampu untuk ditempatkan di desa ini, di kecamatan ini, ini tidak pas, maka kita ada proses-proses relokasi ke penempatan itu. Nah, sehingga apa yang harus kita lakukan ya kita memberikan warna pada atas kinerja kita dalam bekerja menuju desa gitu. Dan saya mohon maaf beliau Pak Ivan sampai pagi hari ini belum bisa bergabung gitu. Mungkin ada hal yang mau disampaikan selain dari Pak De Panuji. Dan ini juga ada Mas Kosan dari Lombok Timur, ada Teh Aan gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan bagaimana Teh Aan ya, sebagai tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Bandung mungkin bisa bercerita ke kita gitu ya. Karena daerah Bandung itu kan lebih mayoriti itu adalah daerahnya industri gitu ya, sampai ke desa gitu kan, penempatan ruang kerja itu
bagaimana sih sebetulnya proses-proses tadi yang telah kita paparkan. Ataupun dari Mas Hosen, karena daerah Lombok Timur itu banyak wisata, tentunya ada desa-desa yang lebih condong ke sana gitu ya. Bagaimana sih penataannya gitu. Kiranya berkenan bolehlah share gitu praktek baiknya. Begitu Mas Hosen? Siap. Nah, oke, karena sudah berujung di waktu yang disampaikan gitu ya, maka kiranya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada seluruh kerabat desa, yaitu pertama adalah beberapa poin penting dalam perencanaan pembangunan desa berdasarkan status desa, yaitu untuk desa sangat tertinggal, yaitu fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, ya, seperti infrastruktur, air bersih, sanitasi, dan kesehatan. Untuk desa yang tertinggal gitu ya, melanjutkan pemenuhan kebutuhan dasar dan mulai mengembangkan ekonomi desa. Yang ketiga adalah untuk desa berkembang, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur, mengembangkan ekonomi desa, dan meningkatkan sumber daya manusia. Yang keempat adalah untuk desa maju, yaitu memperkuat ekonomi desa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan mengembangkan desa wisata ataupun desa yang bisa menghasilkan atau memproduk gitu ya, sehingga tingkat ekonomi di desa itu ter-up gitu. Berikutnya adalah untuk desa mandiri gitu ya. Jadi mempertahankan kemandirian desa, meningkatkan daya saing desa, dan menjadi desa model bagi desa lain. Kita kenal ada beberapa desa model gitu ya, ada desa anti korupsi gitu ya, desa bersinar gitu ya, desa ramah perempuan gitu, dan lain sebagainya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas materi di pagi hari ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih pada seluruh kerabat SD Desa yang hadir di Zoom dan di YouTube pada channel BPI Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan di channel Desa Institute gitu. Dan kami mohon maaf kepada seluruh kerabat SD Desa, beliau Pak Ivan tidak bisa hadir karena ada satu hal, dan saya ucapkan selamat berjumpa kembali di esok hari, di hari Kamis pada waktu pukul 6 sampai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Ucapkan sekali lagi selamat berjumpa kembali di ruang Cakap Desa. Kita makin cakap, desa makin mantap. Salam SD Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.